Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang aktivitas bisnis para pelaku bisnis yang dikategorikan sebagai pelaku bisnis kecil dan menengah atau yang pada umumnya disebut dengan small and medium enterprise. Secara spesifik, kita akan membicarakan badan usaha apa yang paling layak untuk digunakan sebagai kendaraan berbisnis pada aktivitas small and medium enterprise ini. Mitra bisnis, kalau kita lihat pada awalnya dalam bentuk yang paling sederhana, aktivitas bisnis itu dilakukan oleh pelaku bisnis itu sendiri atau perorangan, atau yang pada umumnya kita kenal dengan proprietorship, seperti contohnya misalnya usaha dagang atau aktivitas-aktivitas umum lainnya seperti berdagang gitu. Nah, dalam ketentuan hukum Indonesia, kita lihat bahwa badan usaha itu tidak harus dalam bentuk badan hukum. Ya, artinya badan usaha itu bisa dia merupakan satu badan hukum atau juga bisa merupakan satu aktivitas atau kendaraan yang tidak melahirkan satu badan hukum yang baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita mengenal dengan istilah partnership ya dalam aktivitas berbisnis. Ya, bisa dilakukan para pihak bisa membangun satu kesepakatan untuk bergabung bersama, lalu kemudian melahirkan satu institusi atau satu kumpulan yang menjadi wadah mereka untuk melakukan aktivitas bisnis. Nah, ini bisa kita kenal dengan kata unlimited liability partnership tadi, atau juga kita bisa mengenal dengan adanya partnership yang juga memberikan pertanggungjawaban terbatas seperti CV ya, Commanded Fairness Cup, di mana salah satu atau beberapa atau sebagian dari komanditernya telah disepakati memiliki keterbatasan pertanggungjawaban sebesar dari zero yang distorkannya. Artinya selalu ada pihak yang akan bertanggung jawab secara penuh sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis tadi. Untuk bisa memberikan satu pembatasan terhadap pertanggungjawaban dari aktivitas bisnis secara tegas, maka pelaku usaha baik kecil maupun menengah atau besar tadi itu membangun satu institusi atau membangun suatu wadah, katakanlah kendaraan berbisnis yang diwujudkan dalam satu badan hukum yang baru. Sehingga ada keterpisahan yang jelas antara para pemilik modal atau pelaku bisnis dengan vehicle atau kendaraan berbisnis yang dibangunnya tadi. Dalam ketentuan hukum Indonesia, perusahaan ataupun badan usaha ataupun dalam bahasa umumnya vehicle, kendaraan berbisnis yang dibangun dengan melahirkan satu badan hukum yang baru tadi, kita kenal dengan perseroan terbatas. Jadi adanya pembatasan pertanggungjawaban dari pemegang saham terbatas sebesar saham yang di store-nya. Walaupun ya ada pengecualian, tapi pada prinsipnya adanya keterbatasan di sana. Nah, kalau kita sekarang masuk kepada pertanyaan tadi tentang aktivitas bisnis kecil dan menengah, maka kembali kita lihat bahwa walaupun aktivitas berbisnis kecil dan menengah itu pada umumnya ya sama seperti namanya juga memang aktivitas dengan modal-modal yang tidak besar ya, modal kecil dan juga dalam aktivitas-aktivitas produksi yang sederhana gitu. Tapi kan dalam wujud visi ini kan aktivitas kecil dan menengah ini kan akan tetap memimpikan atau menargetkan akan satu perkembangan hingga pada perubahan badan usaha tadi atau aktivitas bisnis tadi menjadi aktivitas bisnis yang besar. Jadi kalau kecil dia mungkin akan mengharapkan perkembangan menjadi menengah, atau kalau menengah dia mengharapkan menjadi besar gitu. Nah, untuk itu visi bisnis tadi membuat setiap orang lahir dari satu pengharapan ya, walaupun dia mulai dengan kecil tapi dia akan berkembang menjadi besar. Sehingga saya melihat bahwa dalam bentuk apapun, walaupun katakanlah aktivitas berbisnis langsung bisa dilakukan oleh perorangan, proprietorship tadi bisa dilakukan, atau mungkin juga dia dilakukan dengan pola partnership, atau juga dia bisa dilakukan dengan pola firma dalam aktivitas para profesional, katakanlah begitu. Tapi saya melihat bahwa untuk kedepannya, sekecil apapun aktivitas itu, sebaiknya harus dibangun dalam satu kendaraan berbisnis yang secara tegas memisahkan hak dan kewajiban dari pelaku bisnis atau pemodal dengan kendaraan bisnis yang dibangunnya, ya, artinya dalam bentuk perseroan terbatas. Memang harus kita coba klarifikasi pemahaman yang dari masyarakat bahwa seakan-akan perseroan terbatas itu adalah satu corporate entity yang hanya digunakan untuk aktivitas bisnis besar. Tidak.
Karena aktivitas bisnis kecil apapun bisa dibangun melalui satu kendaraan berbisnis perseroan terbatas. Jadi walaupun kita katakan kecil kan semua orang kan juga akan menuju yang besar gitu ya. Sehingga sejak awal mungkin sudah harus dilakukan dengan cara yang tegas gitu. Walaupun kita katakan memang ada keterpisahan dalam katakanlah hak dan kewajiban gitu ya. Jadi ketika PT itu sudah lahir maka akan ada keterpisahan antara kekayaan perseroan terbatas dengan kekayaan dari pemegang saham, dan pemegang saham tidak bisa dengan begitu saja katakanlah menggunakan tanpa satu mekanisme manajemen yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.